Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan spillkan salah satu pekerjaan saya di pertanian di Jepang ya. Oke, let's go. Ini adalah bibit kiku. Jenisnya banyak ya. Yang kami tanam ini itu kirameki guys, namanya guys. Ini disebut nae saso guys. Ialah penanaman atau penancapan bibit ke media tanam guys. Medianya itu seperti pasir ya guys. Bentar saya tunjukin. Ini guys. Ini sama kayak pasir guys. Pengambilannya dari sungai guys. Ini umurnya sekitar 4 hari guys. 4 hari dan udah ada akarnya guys, tapi sedikit. Biasanya itu umur 2 minggu sampai 3 minggu udah siap untuk dijadikan bibit dan siap ditanam guys. Ini semuanya ada 4 kotak ya guys. 2 hari, butuh 2 hari untuk menyelesaikan semua ini guys. Jadi di sini kalau bibitnya kurang, biasanya bos itu ngambil impor guys. Kalau dulu saya tanya itu dari Indonesia, tapi kemarin bos saya cerita ada kejadian gempa. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia itu mengalami kebangkrutan guys. Saya nggak tahu juga yang pastinya gimana guys. Kebangkrutan dan pindah ngambil dari Filipina dan Vietnam guys. Kalau kurang ya guys, ini nanti kalau sudah berumur 2 minggu guys, kalau sudah berumur 2 minggu ini akan diambil semua guys. Diambil dan dimasukkan ke tempat pendinginan khusus, ada ruangannya guys, sampai ke masa untuk penanaman guys. Ini kalau beli guys, impornya itu satu batang ini sekitar kalau dirupiahin 800 sampai 1000 rupiah guys. Ini banyak guys. Ini ada puluhan ribu batang guys. Dan saya akan tunjukkan hatake atau lahan khusus bakal calon pembibitannya guys. Terus. Oke, di sana guys. Nah, ini lahan dikhususkan untuk pembibitan guys. Jadi tidak dijual dan tidak akan dipanen bunganya guys. Kadang kalau lahannya itu cukup luas, sering kekurangan bibit guys. Jadi ngambil impor guys. Siapa tahu nanti ada calon Kensei dari Indonesia yang pengen kerja di pertanian khususnya bunga kiku atau krisan ya. Bahasa Indonesianya ini bunga krisan guys. Jadi ini diambil pucuknya guys, dipetik seperti ini. Ukurannya itu sudah ditentuin guys, nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu pendek guys. Di sini cukup PVC ya, sangat ketat. Sudah dipetik seperti ini, akan ditancapkan di tempat yang sudah saya tunjukkan sebelumnya guys, disebut nae sasu guys. Nah, satu batang ini harganya sekitar 800 sampai 1000 rupiah guys. Ini cukup banyak ya guys. Ini juga jenisnya kirameki guys. Itu banyak macamnya ya. Ada kirameki, kinka, nana, dan lain sebagainya guys. Kadang kalau lagi musim disebutnya ini nae susume guys. Pemetikan pucuk atau pengambilan bibit ya. Kadang bisa sampai 3 hari guys, 2 hari guys. Nih. Ini banyak guys, satu batangnya ini bisa memiliki tunas cukup banyak guys. Jadi nanti saya pengen juga guys, kalau sudah di Indonesia, kalau sudah dapat relasi ya guys, saya pengen sih mengekspor bibit tunas seperti ini. Karena harganya cukup lumayan guys. Oke. Dan saya hari ini disuruh nutup pintu house ini guys. Ini disebut house ya. Dan saya akan tunjukkan yang sudah ditanam guys. Ini sudah berumur sekitar 2 minggu guys. Ini penampakannya guys. Ini hanya satu retso guys.
Satu baris ini disebut satu resu dalam bahasa Jepangnya. Nanti tunasnya akan dipotong lagi guys, dilakukan pemetikan supaya tumbuhnya tunas baru dan semakin banyak. Contohnya seperti ini guys, tunasnya akan tumbuh dan akan disisakan 4 tunas, nanti menjadi 4 bunga guys, dan akan dijual. Biasanya harganya itu kalau sudah jadi bunga itu sekitar satu batangnya 7.000 guys, bahkan ada yang sampai 10.000 guys. Jadi lumayan mahal guys. Kenapa dikasih jaring ini? Karena sekarang ini lagi musim panas guys, jadi tidak terlalu panas. Nah, ini saya tunjukkan lagi, namanya biniru guys, musa bening. Ini dilakukan pemasangan sebelum pasca penanaman guys. Jadi dipasang dulu biniru ini dan nanti dilakukan pembukaan dan dilakukan tagayasu sekali lagi guys, atau pembajakan sekali lagi, dan terakhir ditutup pakai musa hitam seperti ini dan siap untuk ditanam guys. Oke, saya akan mau tutup juga sebelah sana guys pintunya, karena musim panas sekarang, jadi house itu kan ada pintunya, harus dibuka semua guys, karena agar tidak terlalu panas guys, udara bisa masuk ke dalam house dan sirkulasi udaranya ada guys. Dan itu milik orang guys, di dalamnya itu ada mangga guys. Mangga bahasa Jepangnya disebut mango guys. Oke, kita tutup dulu guys. Nah, itu ada lagi hausnya guys, ini disuruh tutup semua ya guys. Ini saya tunjukkan yang sudah berumur sekitar 3 minggu lebih guys. Ini sudah dilakukan penunasan guys, pucuknya sudah dipotong guys, jadi ada beberapa tunas yang tumbuh, ini cukup banyak ya. Dan selanjutnya akan dilakukan pemilahan guys, jadi tunas sebanyak ini akan disisakan sekitar 4-3 tunas guys, karena kalau kebanyakan tunas seperti ini pertumbuhannya tidak maksimal guys, jadi kecil semua nanti. Tapi kalau disisakan 4 batang atau 3 batang, pertumbuhannya maksimal guys, besar-besar. Jadi kalau malam hari guys, lampu-lampu ini menyala semua guys. Ini lihat, kalau ditutupin keren banget guys, kayak seperti kafe guys. Ini, dan ini saluran airnya guys. Ini otomatis ya, di waktu tertentu hidup guys airnya. Biasanya itu di siang hari dan sore hari guys. Oke, kita tutup dulu pintunya guys. Saya akan tunjukkan bagaimana kualitas tanahnya di sini guys. Dibanding tanah kita di Indonesia guys, tanah sini kurang bagus guys, karena teksturnya kayak tanah liat guys. Kalau di tempat kita, khususnya daerah saya ya, itu tanahnya sangat gembur guys, tapi di sini sama kayak tanah liat guys. Warnanya pun agak kekuning-kuningan guys. Ini tapi karena sering dibajak, tekstur tanahnya kian membaik guys. Kagetnya lagi kalau di sini guys musim penghujan, tanahnya banyak ditumbuhin lumut guys, seperti ini, lumut hitam kayak gini. Ini banyak banget lumut guys kalau musim penghujan. Ini pembajakannya sampai 2 kali guys. Pertama sudah dibajak 1 kali, itu ditutup biniru pakai plastik musa yang putih, dan dibuka, dibajak lagi, dan terakhir ditutup pakai plastik musa hitam guys, atau disebut maruci guys, dan siap untuk ditanam guys. Dan gak enaknya tekstur tanah di sini kalau musim panas guys, sangat keras tanah di sini. Susah banget kalau misal mau masang musa, itu tanahnya keras banget guys. Tapi untungnya di sini kalau bahan dan alatnya itu sangat memadai guys.
pupuknya pun banyak, berbagai macam merek guys. Saya pun bingung kadang membedakannya. Ini taking guys. Taking ini fungsinya menahan pohon atau bunga kiku ini supaya tidak tumbang guys, atau roboh ya. Kalau musim angin, kadang musim taipu juga guys di sini. Angin topan sering datang. 1 tahun 1 kali guys. Oke, di sini sangat panas guys. Karena udara tidak cukup masuk di sini. Jadi sirkulasi udaranya cukup panas guys. Oke, itu saja guys. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang selalu dukung channel ini. Maaf saya sekarang jarang bikin kontennya guys, karena sibuk kerja guys. Nanti kalau banyak waktu luang saya akan konsisten bikin vlog kontennya guys. Oke, itu saja guys. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.